wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi tentang PPH atau juga disebut dengan pajak penghasilan, mulai dari pengertian, dasar hukum, subjek dan objek, hingga cara perhitungan dan pelaporannya. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang kewajiban perpajakan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Pengertian pajak penghasilan atau PHH. Pajak penghasilan atau PHH adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum pajak penghasilan atau PHH. Dasar hukum PHH di Indonesia yaitu 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat. 3. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP tahun 2021. Indonesia menggunakan sistem self-assessment system. 4. Menghitung sendiri. 5. Membayar sendiri. 6. Melaporkan sendiri. Subjek pajak. Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan pajak terdiri dari 1. Orang pribadi, 2. Badan atau PT, CV dan firma, 3. Koperasi atau yayasan, 4. Bentuk usaha tetap atau BUT, 5. Warisan yang belum terbagi. Dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Subjek pajak dalam negeri termasuk orang pribadi yang tinggal di Indonesia 183 hari dalam 12 bulan dan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri. Nomor 2 yaitu subjek pajak luar negeri termasuk orang atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Objek pajak penghasilan. Objek pajak adalah penghasilan, contohnya yaitu 1. Gaji dan upah, 2. Honorarium, 3. Laba usaha, 4. Bunga, 5. Dividen, 6. Royalti, 7. Hadiah, 8. Sewa. Contoh yang bukan objek pajak adalah yaitu 1. Warisan, 2. Hibah tertentu, 3. Bantuan sosial, 4. Sumbangan tertentu. Pengurangan penghasilan. Sebelum pajak dihitung, penghasilan dapat dikurangi dengan 1. Biaya-biaya usaha, 2. Biaya jabatan, 3. Iuran pensiun, 4. PTKP, penghasilan tidak kena pajak. PTKP, penghasilan tidak kena pajak. PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak, yaitu contohnya 1. TK garis miring O tidak kawin, 2. K garis miring O kawin. Tambahan untuk maksimal liga anak, rumus penghasilan neto. PTKP sama dengan penghasilan kena pajak PKP. Langkah perhitungan PPH orang pribadi. 1. Hitung penghasilan bruto. 2. Kurangi biaya jabatan atau iuran. 3. Dapat penghasilan neto. 4. Kurangi PTKP. 5. Dapat PKP. 6. Kalikan dengan tarif pajak. Tarif PPH orang pribadi atau progresif. Tarif progresif artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif. Contoh lapisan tarif: 1. 5%, 2. 15%, 3. 25%, 4. 30%, 5. 35%. Contoh perhitungan sederhana, misal penghasilan neto setahun sama dengan 100 juta rupiah, PTKP sama dengan 54 juta rupiah, PKP sama dengan 100 juta dikurangi 54 juta, PKP sama dengan 46 juta rupiah. Pajak sama dengan 5% kali 46 juta sama dengan 2.300.000 rupiah. PPH badan. PPH badan dikenakan pada 1 PT, 2 CV, 3 firma, 4 koperasi, 5 yayasan,
Tarif umum 22% dari penghasilan kena pajak. Pelunasan pajak penghasilan. Pelunasan dapat melalui pemotongan oleh pihak lain, PPh 21, PPh 22, PPh 23. Yang kedua, angsuran sendiri, PPh 25. Yang ketiga, setor sendiri, PPh 29. Pelaporan pajak dilaporkan melalui SPT tahunan. Yang pertama, orang pribadi, paling lambat 31 Maret. Yang kedua, badan, paling lambat 30 April. Jika terlambat, mendapatkan denda administrasi dan sanksi bunga. Kesimpulan, pajak penghasilan atau PPh adalah pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sebelum dihitung, penghasilan dapat dikurangi sesuai ketentuan yang berlaku. Tarif pajak berbeda antara orang pribadi dan badan, serta harus disetorkan dan dilaporkan tepat waktu. Demikian pemaparan kami tentang pajak penghasilan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.